Yo go. Udah. Selamat malam guys. Bertemu lagi. Terus kita mulai saja, oke? Jadi sosoknya apa gitu guys? Sosok dari yang lain dulu gimana? Sosok tuh apa? Kalau yang dapet sih dari paparan materi kemarin dan nyari juga internet. Jadi kayak sosiologi hukum tuh cabang ilmu yang meneliti manusia itu berhasil atau tidak dalam meneliti hukum. Jadi apakah hukum positif yang ada di masyarakat itu efektif atau tidak. Jadi keberhasilan atau tidaknya hukum tersebut tuh berpatok pada faktor-faktor sosial. Begitu. Jadi gitu sih kalau dari yang nambahin. Kalau dari orang mah, kalau dari saya misalkan Oke. Itu bisa jadi merupakan wadah sih sebenarnya untuk menjembatani antara hukum dan masyarakat. Jadi hukum itu bagaimana berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat atau dalam menjalankan kehidupan masyarakat sehari-hari demi tercapainya tujuan bersama. Dan tujuan masyarakat itu yang ada. Dari paparan, dilihat dari paparan yang Ibu sampaikan minggu-minggu kemarin, itu sih yang saya tangkap seperti itu, sosok tuh seperti itu, inti dasarnya tuh menurut saya seperti itu. Tapi kalau yang lain sosiologi itu berbeda gitu ya. Antara jadi sosok tuh menjembatani sih sepertinya, lebih ke menjembatani antara hukum dan kehidupan sosial yang ada, seperti itu sih kalau pandangan saya tuh. Kalau ada yang lain, silakan. Kalau dari orang sih, ini orang baca ya menurut Surjono Sukanto nih, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Mungkin yang dimaksud sama gejala-gejala lainnya tuh maksudnya si masyarakatnya ini masukin ke sosiologi hukum ya, maksudnya si masyarakatnya ini udah berlaku sesuai dengan hukum atau sebaliknya hukum itu udah sesuai belum dengan perilaku masyarakat. Mungkin di sosiologi hukum ini yang kita pelajarin tuh tentang itu sih ya gitulah pokoknya. Jawabannya tuh ada di materi sosiologi hukum gitu ya. Ya. Terus dari tadi udah dipaparin apa itu sosok. Jadi metode pembelajaran yang paling enak tuh gimana ya? How to bond yourself with How to bond yourself. Metode pembelajaran. Kalau dari aku sih ini paling kayak apa? Ada banyakin kasih contoh konkret hukum positifnya apa aja yang masuk ke klasifikasi sosiologi hukum itu di kasus ini. Tapi nggak tahu juga maksudnya apakah semua hukum positif itu ada sosiologi hukumnya enggak gitu. Benar sih, tapi terkadang kan ada juga yang aturan hukum yang tidak mengatur secara tepat atau aturan itu sebenarnya tidak dipatuhi atau tidak dipatuhi atau apa ya, seperti yang tidak ditaati lah oleh masyarakat terkadang tuh. Jadi misalkan kenyataan suka banyak kan seperti hal itu, makanya kita harus juga membandingkan, benar kata Kansa, antara aturan hukum itu sendiri apakah sudah tepat mengatur dan masyarakat itu sendiri atau sudah menaati atau seperti apa agar keberlangsungan tujuan hidup setiap masyarakat itu tercapai. Nah, menurut Timothy atau Taki itu seperti apa? Ya contohnya kayak itu kali ya. Buka tutup jalan. Ya sekarang emang sekarang lagi ini sih. Iya. Buka tutup jalan kayak yang itu banyak pro kontranya istilahnya. Ya. Ada yang mendukung, ada yang enggak. Kalau Aing sih lihatnya fine. Oke, santai aja lah Bu ya. Kalau aku sih lihatnya ya bebas lah ngomong Aing atau aku ada apa terserah. Nemuin hukum positif di Bandung sih kayak mengenai COVID ini kayak misalnya restoran, mall itu tutup tuh jam 8 jam 9 malam. Kenapa jam 9 malam gitu? Emang corona keluar jam 9 malam doang? Ya istilah kasarnya memang corona keluar malam doang. Nah itu ya. Kenapa gitu? Nah itu kayaknya mungkin pertanyaan kayak gitu tuh nggak tahu sih bisa apa nggak dijawab sama sosiologi hukum.
Jadi menganalisis Iya, fenomena yang sekarang terjadi iya. dengan sosiologi hukum gitu ya. Kayaknya metodenya itu paling ini sih. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Ya lebih dari pemaparan saya juga sebenarnya lebih ke situ sih. Nah, nggak tahu deh antara Taki atau Timothy seperti apa metode yang baik untuk mempelajari sosiologi hukum itu seperti apa. Ya kalau misalkan untuk belajar menganalisa sosiologi hukum ya pasti kita lebih kayak udah apa yang sedang terjadi terus kita pelajarin ya nggak sih, lebih enak nggak sih kok? Soalnya kayak Iya lebih sih, gitu lebih dapat itu Iya lebih jelas. inti permasalahan dan inti jawaban sosiologi itu lebih dapat itu kan. Bukan hanya belajar tahu teori doang, jadi kita ngerti juga ntar implementasinya kayak gimana. Ya karena emang mungkin ya sosiologi gitu ya, bro. Iya. Teori doang kan Penting. Malah nanti jadi kalau gitu kan debat yang kosong aja gitu. Iya, Nggak ada kemana-mana gitu kan. Lanjut, Jadi jadi intinya kita bonding dengan sosiologi itu gimana gitu guys. Mending apa, gimana. Tapi kesimpulan Kesimpulan dari dari aku sendiri sih itu tadi harus kayak benar-benar realitanya gimana gitu. Jadi mempelajari fenomena yang terjadi. Jadi dan aturan yang ada juga taksi sebenarnya. Kita harus lihat aturan yang ada juga. Sebagai ya anjuran bahwa kita membuat aturan itu kan istilahnya memperbolehkan kita dan melarang kita melakukan sesuatu hal. Pas membandingkan dengan itu juga sebenarnya sebagai batu acuan. Tapi kalau apa susah nggak sih ngebedain mana misalnya di substansi undang-undang susah nggak sih ngebedain mana yang sosiologi mana yang hukum gitu? Gimana kan? Mana yang sosiologi mana yang hukum gitu? Maksudnya kan kayak apa ya, sosiologi hukum itu kan yang tadi ilmunya berbeda kan hukum sama sosiologi. Maksudnya gimana caranya untuk membedain sosiologi yang mana hukum yang mana gitu? Harus kayak gitu nggak sih? Yang pure sosiologi untuk aturan kebijakan untuk sosiologi dan pure kebijakan untuk kepentingan hukum misalnya kayak gitu. Iya itu dia. Jawab dari yang lain gimana itu? Hukum produk hukum apa yang pakai sosiologi atau gimana gitu? Apa ada harus klasifikasinya nggak sih gitu? Menurut aku masih harus lihat dari kenyataannya juga, dari kewenangan kebijakan dari hukum itu mengatur untuk kepentingan apa dan seperti apa. Kita baru bisa menggolongkan aturan itu untuk kepentingan benar-benar atau untuk kepentingan hukum atau kepentingan sosiologinya juga itu sendiri ada di situ. Kita nggak bisa melihat dari kepentingan dari aturan yang ada juga. Kita harus lihat juga pengaturan itu mengarah kemana dan memiliki efek samping kemana dan tujuan kemana. Karena kalau kita melihat dari aturannya doang, ambigu lah istilahnya. Orang awam juga mikirnya kan bingung lah. Ini aturannya sebenarnya untuk apa dan tujuannya apa dan apa. Ada aturan ini itu seperti apa. Istilahnya pakai helm lah. Kebijakan untuk memakai helm dan lain-lain. Karena kebijakan memakai helm sebenarnya untuk keselamatannya dia. Bukan sekedar melarang atau menganjurkan untuk memakai helm, tapi kan keselamatannya kita jamin juga. Makanya sebenarnya menurut saya lebih baiknya kita juga ada membandingkan. Nggak bisa juga berpatok dengan aturannya itu, aturan itu sendiri. Jadi jangan cuma lihat hukum positif ada, tapi harus dibanding-bandingin juga gitu. Iya sih, saya begitu. Atau tuh dari yang lain seperti apa? Tapi kelihatannya sosok kayak lebih mudah untuk memecah sesuatu nggak sih? Kayak ada konflik gitu. Kayak apa ya? Secara positif tuh udah gak bakal bisa memecahkan suatu konflik, dipakailah sosiologi hukum gitu untuk memecahkan suatu konflik tertentu. Sepertinya tak bukan untuk memecahkan dong, tapi untuk menemukan pemecahan masalah itu juga. Solusi gitu ya? Solusi juga sih sebenarnya lebih ke situ. Jadi kayak istilahnya wadah, balik ke wadah untuk menjembatani antara hukum itu sendiri dengan perkembangan masyarakat yang ada. Berarti seperti itu sih. Jadi kita tidak bisa membandingkan hanya untuk hukum positifnya saja, tapi harus membandingkan juga dengan perkembangan masyarakat yang ada dan melihat itu juga gitu. Alright. Seperti itu sih. Kayaknya kalau
menurut aku sih untuk sosiologi hukum tuh jadi perbandingan hukum A diterapkan ke misalkan ke Taki sama Urang gitu ya. Misalkan gini, contohnya untuk penutupan jalan di Dago itu Taki nggak setuju karena ada alasan-alasan tertentu. Tapi untuk penutupan jalan Dago ke aku setuju karena alasan-alasan sendiri. Nah di sini yang masuklah sosiologi hukum. Kenapa ada sifat dualistis itu? Iya. Kenapa begitu? Kenapa nggak rata gitu buat semua orang gitu? Mungkin kayak gitu sih. Iya sih. Makanya kayak sebenarnya nggak kalau misalkan dilihat secara dari sekarang tuh nggak tahu ntar arahnya kemana pembelajarannya tapi Iya gitu sih. Perbandingan jadi maksudnya perbandingannya tuh misalnya satu prodi hukum diterapin di dua masyarakat yang berbeda gitu ya. Iya. Yang satu misalnya cocok, ada beberapa yang cocok, yang satu benar-benar absolut nggak ada dengan aturan itu. Ya jadi di situ sosiologi mainnya di situ gitu ya. Iya. Main di situ. Tak udah nangkap sebagai moderator inti permasalahannya seperti apa? Jujur saya juga belum gitu. Saya sedikit pusing. Jadi mau masukin yang mana? Benang merahnya paling itu sih tadi. Ya. Mungkin dari kita ngomonginnya tadi bisa di pertama tuh yang harus analisis hukum positif. Ya. Analisis hukum positif, peristiwa yang ada, apa yang ada. Terus yang tadi perbandingan hukum di masyarakat ini sama masyarakat yang ini. Tulis tak, mana jangan doang. Nanti lupa lagi. Tadi apa sih? Itu tema besarnya itu sosiologi sebagai wadah. Ya. Menyambung antara kedua pihak itu, antara hukum dengan sosiologi. Oke, lanjut lagi. Dengan mekanisme melihat perkembangan masyarakat yang ada dengan membandingkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia dan berlaku di Indonesia. Sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat secara general. Masyarakat tujuan dari hukum dan hukum itu sendiri. Tujuan hukum dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga tercapai. Sosiologi menjembatani atau mencari jalan tengah yang ada gitu. Berarti intinya itu lah ya. Besok siang aja lah ya. Besok siang aja lagi. Atau malam ini lah. Ya. Oke, malam ini kita lanjut lagi, oke? Oke. Malam ini. Di stop ya recordnya. Iya. Dadah Bu Dewi. Makasih Bu. Thank you. Makasih Bu. Maaf kok ada omongan yang enak Bu. Emang ini pelawak semua sih Bu ya. Emang niatnya juga kita bercanda gitu.